Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, saya Nada Syifa Salsabila dengan NIM 0306223172, mahasiswa PGM I5 semester 5. Izinkan saya mendiskusikan tentang donor darah. Donor darah selamatkan jiwa. Jenis golongan darah terbagi menjadi golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Fungsi darah yang pertama sebagai transportasi, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan, mengangkut nutrisi dari seluruh pencernaan ke sel-sel tubuh, dan mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh. Perlindungan mengandung sel darah putih yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Mengandung trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah untuk mencegah perdarahan. Kegiatan donor darah. Donor darah sukarela atau DDS. Seseorang yang menyumbangkan darah secara sukarela tanpa mengetahui siapa dan untuk siapa. Donor darah pengganti DDP. Seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang yang dia tahu kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Siapa yang boleh donor darah? Yang pertama itu laki-laki atau wanita yang berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Berat badan minimal 45 kg. Dan yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5. Dan yang kelima, tekanan darah sintolik 100 sampai 180 mm dan diastolik 50 sampai 100 mm. Dan yang terakhir, tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti HIV, hepatitis, silitis, jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, kanker, atau penyakit kulit kronis. Dan yang terakhir, bagi wanita yang sedang haid atau menyusui tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Ayo jadi donor darah sukarela. Apa yang kita dapat setelah mendonorkan darah? Yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang akan disumbangkan menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan. Kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan akan diperiksa secara teratur. Dan yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat, sebab dengan mendonorkan darah ke tubuh akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Bagaimana menjadi pendonor? Apapun cara menjadi pendonor darah, sukarela adalah: 1. Calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI atau di tempat event donor darah sukarela. Yang kedua, calon donor darah mengisi formulir donor darah dan riwayat kesehatan.